Hai, selamat bertemu kembali. Hari ini kita memperingati sebagai Hari Peringatan AIDS Sedunia yang jatuh tepat di tanggal 1 Desember tahun 2022 tahun ini. Apa sih sebenarnya Hari Peringatan AIDS Sedunia itu? Hari AIDS Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember setiap tahun. Peringatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat di seluruh dunia untuk bersatu melawan HIV dan untuk mendukung mereka yang hidup dengan AIDS. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk mengenang mereka yang telah meninggal karena HIV dan AIDS. HIV/AIDS masih menjadi masalah yang sangat serius dalam dunia kesehatan dan mempengaruhi jutaan orang secara global. Pasalnya, banyak nyawa dipertaruhkan akibat dari stagnasi dalam kemajuan objektif HIV dan penipisan sumber daya. HIV terus menjadi epidemi kesehatan yang global, termasuk berdampak pada perpecahan, ketidaksetaraan, dan terhadap isu hak asasi manusia. Karena itulah, Hari AIDS Sedunia tahun ini mengambil tema Equalize atau menyamaratakan. Melalui tema Equalize atau menyamaratakan, masyarakat dunia dapat mengatasi kesenjangan yang memicu pandemi AIDS dan memahami bahwa penderita bukan untuk dihindari. Pada Hari AIDS Sedunia kali ini, Joint United Nations Program on HIV mengimbau kita semua untuk menghadapi ketidakadilan yang menghambat perjuangan untuk memberantas AIDS. Perlu diketahui, tema menyamaratakan di tahun ini adalah panggilan untuk bertindak memberantas HIV/AIDS. Tema ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk bertindak mengejar metode yang telah dicoba dan diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan serta membantu pemberantasan AIDS. Mulai dari memastikan bahwa setiap orang terlayani dengan baik, meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan penerimaan layanan untuk pengobatan, tes, dan pencegahan HIV. Juga yang tidak kalah penting untuk memerangi prasangka dan pengucilan yang dialami oleh orang-orang yang positif HIV, sehingga memastikan bahwa mereka juga dihormati dan diterima seperti masyarakat pada umumnya. Melalui tema kali ini, masyarakat akan bebas untuk menggunakan dan memodifikasi pesan menyamakan atau menyamaratakan untuk menarik perhatian pada ketidaksetaraan spesifik yang mereka hadapi dan untuk mendorong tindakan perbaikan yang diperlukan pada masalah HIV/AIDS di dunia. Lalu kita coba melihat lebih dalam sejarah Hari AIDS Sedunia ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal dengan WHO mencanangkan Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember 1988 serta mempromosikannya dengan berbagai informasi antar otoritas lokal dan nasional, organisasi internasional, dan warga negaranya. Pada tahun 1988, ketika Hari AIDS Sedunia diperingati pertama kalinya, diperkirakan antara 90.000 sampai 150.000 orang positif HIV yang menyebabkan AIDS. Dalam 20 tahun lebih dari 33 juta orang telah tertular HIV dan sejak tahun 1981 ketika kasus pertama AIDS didokumentasikan, ada lebih dari 25 juta orang meninggal karena penyakit tersebut. Akibatnya, gerakan kesadaran AIDS mulai lebih fokus pada penyatuan dan pendanaan organisasi global dan mendidik masyarakat tentang HIV/AIDS. Lalu, bagaimana cara menghilangkan stigma negatif pada penderita HIV atau AIDS? Anda perlu memikirkan kembali bagaimana cara Anda memandang orang yang sudah terkena HIV/AIDS. Ini dilakukan demi menghilangkan kesalahpahaman dan stigma yang dapat membuat penyakit ini terus menyebar.
Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui fakta tentang HIV dan cara penularannya. Pahami bahwa tidak hanya mempengaruhi satu komunitas dengan komunitas lainnya saja, karena semua orang termasuk Anda rentan tertular HIV atau AIDS. Hingga saat ini, dampak stigma terkait HIV atau AIDS itu telah menghancurkan mental individu yang terinfeksi atau bisa kita kenal dengan ODA. Penelitian yang dilakukan oleh International Center of Research on Women menemukan daftar panjang konsensi potensial mulai dari hilangnya pendapatan dan mata pencarian hingga diskriminasi pekerjaan dan perasaan tidak berharga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ketakutan akan stigma negatif menjadi alasan utama mengapa banyak orang enggan untuk melakukan tes, mengungkapkan status HIV, dan menggunakan obat antiretroviral. Oke, dari sekian banyak catatan pekerjaan rumah penanganan HIV/AIDS selama ini, apa yang menjadi poin penting WHO pada Hari AIDS Sedunia di tahun 2022 tahun ini? Yang pertama, memperbarui komitmen untuk mengakhiri HIV. Ketidaksetaraan dan tantangan ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang terus-menerus ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan krisis global lainnya membutuhkan upaya baru untuk mempertahankan visibilitas HIV dan untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat global. Yang kedua, fokus pada kesetaraan. Ketidaksetaraan masih terjadi untuk layanan paling dasar seperti pengujian dan pengobatan. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pencegahan, tes, pengobatan, dan perawatan HIV. Layanan kesehatan harus diadaptasi untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan populasi yang paling berisiko dan terkena dampak penyakit HIV/AIDS. Dan ini juga termasuk penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap stigma dan diskriminasi di semua layanan kesehatan. Poin paling penting yang terakhir adalah penanganan kasus HIV/AIDS pada anak. WHO mencatat hanya 52% anak yang hidup dengan HIV dan menjalani pengobatan untuk menyelamatkan jiwanya. Jika kita dapat menunjukkan kemajuan dalam mengakhiri infeksi baru di antara anak-anak dan memastikan semua menggunakan antiretroviral atau ARV yang berkualitas, kita tentu memiliki harapan yang lebih besar untuk mengakhiri AIDS di semua populasi pada tahun 2030. Sementara itu, secara global, 70% infeksi HIV yang baru terjadi pada orang-orang yang terpinggirkan dan sering didiskriminasi perlu menjadi perhatian penuh. Kita hanya dapat mengakhiri AIDS dengan meningkatkan layanan HIV dan menghilangkan hambatan struktural dan stigma serta diskriminasi terhadap populasi kunci di setiap negara. Oke, selamat memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Semoga kita semua bisa bermanfaat untuk menjadi penghubung dan perantara semua kegiatan-kegiatan atau program-program demi menekan angka penularan atau terinfeksi HIV.